Afika. Saya merupakan guru mata pelajaran PAI di SD Negeri Wonosari 02, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 LPTK UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Wonosari 02. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 semester 1 SDN Wonosari 02 pada materi indahnya hidup lapang dengan berbagi, submateri infak dan sedekah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi itu harus semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bu Lulu dalam pembelajaran PAI kelas 5 yang bertema hidup lapang dengan berbagi, dan materinya adalah di sini infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa berkah untuk semuanya. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Kita mulai doa sebelum belajar. Silakan dipimpin. Bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik diharapkan bisa menjelaskan makna infak dan sedekah. Makna infak dan sedekah. Yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak dan sedekah. Yang selanjutnya, menjelaskan ketentuan-ketentuan infak dan sedekah. Yang terakhir, yaitu membedakan infak dan sedekah. Nah, anak-anak, kemarin pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar apa sebelumnya? Sebelum infak dan sedekah? Zakat. Nah, kemarin kita sudah belajar zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu mempunyai
hukum dan ketentuan masing-masing berbeda dengan infak dan sedekah. Yaitu yang kemarin hukum zakat itu apa? Zakat fitrah wajib, betul, wajib harus dikeluarkan dan mempunyai ketentuan yang berbeda tentunya dengan infak dan sedekah. Nah, kalau infak dan sedekah ini mempunyai hukum, yaitu hukumnya adalah sunnah, ya. Di sini sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan, ya. Infak dan sedekah hukumnya sunnah yang dianjurkan dan juga mempunyai ketentuan tertentu, ya. Nah, anak-anak pembelajaran hari ini Bu Lulu akan memakai metode maths, ya, dan juga PBL, yaitu diskusi, ya. Dan Bu Lulu akan memberikan penilaian, ya, penilaian formatif, yaitu penilaian diri. Kemudian yang kedua mengerjakan LKPD, ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Belum kita mulai, ya, Bu Lulu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi infak dan sedekah. Yang kedua, mengamati video animasi tentang infak dan sedekah melalui YouTube. Nanti Bu Lulu akan memperlihatkan video dan anak-anak menyaksikan video tersebut. Kemudian, nah, setelah menyaksikan video, nanti anak-anak berdiskusi secara kelompok tentang hasil yang kalian amati dalam video yang Bu Lulu nanti perlihatkan atau putarkan, ya. Yang selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Setelah anak-anak berdiskusi, nanti ada perwakilan per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian tulis di buku. Kemudian tanya jawab. Nah, nanti boleh menanyakan kepada kawan kalian, teman kalian yang maju ke depan di sini yang menjadi perwakilan ketua kelompok. Kemudian bermain kartu yang berisi soal dan jawaban, yaitu kartu maths, ya. Kemudian siswa mencari pasangan kartu yang cocok dan tepat. Nanti anak-anak memasangkan, cari pasangan. Nanti ada yang dikasih pertanyaan, ada yang dikasih jawaban. Nanti anak-anak mencari pasangannya. Oh, aku dikasih pertanyaan seperti ini, jawaban yang mempunyai jawabannya mana ya? Siapa? Nanti cari. Kemudian akan Bu Lulu minta tolong untuk mempresentasikan minimal tiga pasang, ya, 3 pasang untuk maju ke depan untuk membacakan tadi kartu maths tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan soal formatif, ya. Yang terakhir mengerjakan LKPD, yaitu LKPD tadi apa? Lembar kerja peserta didik. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bu Lulu mau tes lagi semangatnya. Tetap semangat. Dunia itu mempunyai takdir masing-masing, ya apa tidak? Iya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sudah ada di sana. Nah, bagaimana sikap kita kepada orang yang membutuhkan? Nah, membantu semampu kita. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak kenal kalian, tetapi minta bantuan kepada kalian, minta tolong. Bagaimana pendapat kalian? Membantu, ya. Kalau kita bisa membantunya, ya, semampu kita. Oke, ya. Yang pertama sudah dibuka bukunya.
Sudah? Nah, yang pertama adalah infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya adalah apa? Nafkah. Oke, kelompok ini infak berasal dari kata apa? Berapa? Kata apa? Nafaqah yang artinya adalah nafkah. Sedangkan infak dalam arti luas adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Nah, infak ada ketentuan. Kemarin zakat fitrah juga ada ketentuan. Ya, ketentuannya yaitu zakat fitrah bisa diberikan kepada siapa kalau zakat fitrah? Diberikan kepada siapa? Kepada 8 golongan. Ya, 8 golongan kemarin apa ya? Fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf, riqab, sabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, ya. Kalau infak berbeda dengan zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah harus ditasarufkan kepada 8 golongan. Sedangkan infak ini bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya apa? Anak ya, yatim. Terus apa? Kerabat atau saudara. Kemudian siapa lagi? Orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah ketentuan infak yang harus diberikan kepada siapa? Kepada siapa saja yang membutuhkan. Dalil tentang infak yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini adalah sebagian. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Jadi ya di dalam surat Ali Imran ini sudah disebutkan Allah yaitu dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Anak-anak, infak itu dikasihkan kapan sih? Oh ya, waktunya bisa pada waktu hari Jumat, pada waktu pelajaran agama bisa, pada waktu sholat Jumat ya. Ya, bisa. Jadi bisa di mana saja kalian bisa berinfak dan kapan saja. Itu tadi infak. Sekarang sedekah. Nah, sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya adalah kelompok 4. Secara istilah sedekah artinya benar, secara istilah sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho dari
Allah. Itu makna dari sedekah. Selanjutnya, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Nah ya, anak-anak, kita bisa bersedekah kapan saja. Yaitu yang pertama bisa kita bersedekah di masjid. Kita bisa senyum. Senyum kepada seseorang itu adalah sedekah sesuai dengan hadis yang berbunyi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, yaitu yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kita senyum aja merupakan sedekah. Ya, jadi kita anak-anak senyum kepada teman. Kalian bertemu di jalan, tidak merengut, tapi kita senyum karena itu merupakan sedekah. Yaitu selanjutnya, senang bisa membantu belajar, tidak hanya senyum, tidak hanya bersedekah di masjid. Nah, kita mengajari teman kita untuk belajar itu juga merupakan sedekah. Allah memerintahkan kita agar gemar berinfak atau sedekah. Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Mengapa Allah memerintahkan kita untuk gemar berinfak atau sedekah? Ya, karena akan mendapatkan pahala. Ya, selain itu, kalau kita bersedekah, ya Allah akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Makanya tidak usah pelit ya bersedekah, tetapi semampu kita dan sedekah. Yang pertama apa itu? Dibaca. Melipat gandakan rezeki. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, menolak musibah. Yang kelima, membantu orang yang lemah. Nah, itu adalah hikmah infak dan sedekah. Ya. Kemudian perbedaan antara infak dan sedekah apa itu? Kalau infak apa? Ya, infak yang diberikan dapat berupa harta dan uang. Kalau sedekah lebih luas dan dapat berupa harta benda, tenaga, pikiran, bahkan senyum untuk saudaranya merupakan sedekah. Nah, ya anak-anak, dulu mau menyampaikan, ya kalau sedekah itu bisa berupa apapun, ya pikiran juga merupakan sedekah, jasa juga sedekah, bisa kita sedekahkan. Kalau tidak punya materi, kita sedekahkan lewat makanan. Kita punyanya makanan, kita sedekahkan. Senyum kita merupakan sedekah. Nah, bagaimana agar infak dan sedekah bernilai ibadah di sisi Allah? Mengapa kita harus berinfak dan bersedekah? Tadi ya, karena infak dan sedekah, kalau kita berinfak dan bersedekah, selain mendapatkan pahala, apa? Allah akan melipat gandakan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Nah, anak-anak, dulu akan memutarkan video pembelajaran. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu
ya? Kamu lapar ya, Bu? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi Mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, Bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bu. Betul kata Mas Ahmad. Kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bu? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudahlah. Antul, Fatimah ngasih 10.000 sih ke kotak amal. Emang kenapa, Ji? Dia itu sebelum Antul, Mama Andi ngasih 100.000. Pasti mahal. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong. Mana sama 100 dengan 10? Banyakkan 100 nah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Pur. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita kasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia lakukan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Dengar Bang Uji. Ikhlas adalah kunci segala amal perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun kau berbuat, tapi didasari ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh Yang Kuasa. Jadikan duniamu ada di tanganmu, jangan sampai ada di hatimu. Itu video pembelajaran hari ini ya. Tugas anak-anak yaitu berdiskusi tentang video yang kalian sudah saksikan. Silakan berdiskusi, nanti ditulis hasil diskusi di buku kalian. Perwakilan satu saja. Silakan tapi berdiskusi, ya. Silakan, boleh langsung berdiskusi tentang video yang kalian tonton tadi. Ditulis. Dari kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil diskusi tadi. Kelompok 1 dulu. Kelompok 4, oke. Dari video tadi ada yang tidak
tidak mau bersedekah, ya toh? Padahal ya Allah akan melipat gandakan bagi orang yang mau bersedekah. Dan kita bersedekah itu menurut kemampuan kita, tidak harus menunggu kita kaya. Oke, terima kasih Queen. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 1. Jadi sedekah itu bukan dilihat dari nominalnya berapa yang disedekahkan, tetapi dari niatnya, niat ikhlas apa tidak bersedekahnya, atau manfaat dan manfaatnya. Barang itu bermanfaat apa tidak untuk orang lain ya. Bisa jadi yang lebih banyak itu kita sedekah lebih banyak tapi tidak ada manfaatnya atau tidak ikhlas. Tetapi kalau kita berinfak atau bersedekah meskipun sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain dan kita ikhlas, itu lebih baik. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa itu? Kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 Sasha maju ke depan. Tadi sudah disampaikan ya dari hasil diskusi yang kelompok 1 tadi sudah disampaikan juga bahwa sedekah itu tidak memandang nominalnya, tetapi niat dan manfaatnya. Dan satu lagi, harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita punyanya 1.000, ya kita infakkan 1.000 atau sedekahkan 1.000. Kita punyanya makanan, ya kita sedekahkan makanan. Ada yang tanyakan? Ya, silakan bertanya. Ya, apa juga? Kita ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, harus kita bantu. Ya, itu ada pertanyaan Queen tadi. Seumpamanya ada bencana, korban bencana, tapi tempatnya jauh dari tempat tinggal kita. Tetapi ada tetangga kita yang membutuhkan. Siapa yang harus kita bantu dulu? Yaitu tetangga terdekat terlebih dahulu. Nanti kalau kita masih berlebih rezeki, kita punya rezeki lagi, kita bantu lagi orang yang tetangga kita yang lebih jauh. Nah, silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Oke, itu perwakilan dari kelompok 1, 3, dan 4. Ya, oke. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu praktek metode match, yaitu memasangkan kartu, yaitu pertanyaan dan jawaban. Ni'adinina wa dunyana
Yaitu kalau infak itu berupa harta dan uang. Kalau sedekah bisa berupa wakaf. Apakah hukum infak dan sedekah? Hukum infak dan sedekah adalah sunnah muakkad. Hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah muakkad. Oke, tepuk tangan 2-3 pasangan ini ya, 3 pasang. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya pembelajaran selanjutnya yaitu mengerjakan tes formatif, yaitu penilaian diri. PAI dan Budi Pekerti. Pembelajaran hari ini anak-anak tadi sudah belajar apa saja? Infak dan sedekah. Infak dan sedekah hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dianjurkan ya. Terus ketentuannya infak dan sedekah itu dikasihkan kepada siapa saja? Ya, yang pertama orang yang terdekat ya, bisa diberikan kepada siapa saja, mulai dari yang terdekat kita yaitu saudara kerabat kita. Nanti setelah kerabat kalau ada yang membutuhkan lagi tetangga ya, tetangga yang terdekat. Kemudian ya, teman boleh. Nanti setelah kita terdekat kita sudah kita berikan bantuan, kemudian kita masih mempunyai rezeki yang lebih, boleh kita memberikan sedekah tadi kepada kerabat kita yang lebih jauh. Palestina. Nah, anak-anak berlomba-lomba memberikan bantuan sedekah kepada Palestina, tetapi tetangga kita yang terdekat masih memerlukan bantuan. Jadi siapa dulu yang harus kita bantu? Tetangga terdekat terlebih dahulu ya, yang harus kita bantu. Nah, itu pembelajaran pada hari ini yaitu infak dan sedekah. Berarti kalau ini sudah infak dan sedekah sudah selesai, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan, minggu depan adalah jadwalnya asesmen akhir semester. Nah ya, besok hari Senin semoga anak-anak dalam mengerjakan tes besok diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, infak dan sedekah semoga anak-anak bisa mengamalkan, mengimplementasikan pelajaran infak dan sedekah di rumah maupun di mana saja kalian berada ya. Kalau ada rezeki yang lebih ya kita bersedekah atau berinfak. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Apabila
Lulu ada kata-kata yang kurang berkenan dari anak-anak, Lulu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalam.